Demokrat ini. Tadi apa yang disampaikan Pak Rudi itu saya yakin bisa mewakili kegelisahan dan keresahan kawan-kawan relawan. Walaupun kita lihat di tempatnya Pak Muldoko sendiri banyak juga, ada beberapa, tidak banyak. Saya nggak mau bilang banyak, karena yang lebih banyak itu meminta Pak Muldoko mundur. Tapi bagi mereka yang mendukung Pak Muldoko, saya rasa sah saja. Karena begini, kita lihat, saya mau memahami secara substansi ya persoalan KLB Medan ini. Saya melihatnya begini, memang ada beberapa hal yang kita lihat secara substansi ini mengganggu pikiran kita atau logika kita atau akal sehat kita. Pertama, apakah Kongres Medan ini mewakili asal politik yang selama ini kita harapkan? Walaupun kita sama-sama ketahui bahwa sarapan dulu ya. Bahwa Demokrat ini partai memang partai yang kita tidak suka. Kita lihat bahwa gerakan-gerakan HTI, kelompok-kelompok khilafah ini subur di pemerintahan SBY. SBY harus juga bertanggung jawab terhadap tumbuh suburnya kelompok-kelompok khilafah yang hari ini anti terhadap Presiden Jokowi dan anti terhadap kebinekaan. Yang saya khawatirkan SBY memanfaatkan momentum gerakan-gerakan pro khilafah ini jadikan alat politiknya. Jadi saya melihatnya lebih jauh, tidak persoalan KLB-nya. Tapi secara substansi, hati-hati sekali, bahaya. Itu secara substansi memang ini berbahaya buat demokrasi. Jangan sampai ini menjadi legasi yang tidak baik nantinya, gitu. Jangan atas nama kepentingan negara atau kepentingan politik, kemudian demokrasi yang menjadi roh cita-cita kita bersama itu diselewengkan. Jadi saya sependapat sekali dengan Mas Rudi tadi. Ya, Pak Muldoko harus punya jiwa kesatria. Jangan seret-seret presiden dalam polemik yang ini bisa membahayakan legasi presiden itu sendiri. Kita mau di pemerintahan terakhir presiden terakhir ini presiden meninggalkan legasi yang baik buat demokrasi, baik buat bangsa ini, gitu loh. Karena jangan sampai ini ketimpangan. Karena substansi dari nawacita adalah revolusi mental. Substansi dari saya melihatnya nawacita itu adalah revolusi mental itu sendiri. Lalu kemudian revolusi mental ini kalau kita lihat tidak dipahami oleh para pembantu-pembantunya yang haus kekuasaan, yang hanya melihat bahwa 2024 menjadi momentum yang lebih baik lagi daripada hari ini, itu bahaya. Makanya kalau seandainya kawan-kawan bicara tentang Muldoko mundur, saya sih sedikit beda pandangan. Mungkin beda pandangan itu apa? Karena hampir semua yang harus mundur, karena bahaya buat presiden. Kalau cuma satu Muldoko saya rasa kurang, semua tuh mundur tuh. Yang berpikir tentang 2024, karena bahaya. Presiden kan mau meninggalkan legasi yang baik di pemerintahan terakhirnya. Jangan diganggu persoalan-persoalan 2024. Ini bahaya. Kalau seandainya tidak mampu, lebih baik mundur. Ada banyak orang-orang hebat di sini. Ada Pak Rudi S. Kamri, Om Yans, kemudian ada Gus Soleh. Saya yakin sahabat-sahabat saya ini tidak pernah berpikir 2024. Saya yakin all out bekerja untuk presiden. Kalau seandainya kawan-kawan di webinar ini dikasih kesempatan. Kenapa saya berusaha selalu meneriakan tentang copot para menteri yang kurang perform? Karena ini bahaya. Seharusnya presiden juga harus peka ya. Pekanya gini, kalau seandainya presiden benar-benar mempertahankan kabinet-kabinet atau pembantu-pembantunya yang hanya berorientasi berpikir 2024, ini bahaya. Karena begini, siapapun yang berpikir 2004 di kabinet, kecenderungan korupnya tinggi.
Karena mereka harus mencari pundi-pundi, mencari duit, dan mencari sesuatu yang mereka galang buat 2024. Cari mereka yang tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik buat 2024 itu bohong, bullshit. Jadi saran saya, menteri-menteri atau pembantu-pembantu presiden yang hanya berpikirnya 2024 mundur. Karena ini bahaya buat pemerintahan Jokowi. Lalu siapa tawarannya? Tawarannya kawan-kawan yang di webinar ini. Saya yakin punya kemampuan untuk lebih fokus lebih fokus bekerja di pemerintahan Jokowi, lebih fokus mengawal nawacita, lebih fokus menunjukkan substansi revolusi mental itu sendiri. Jadi saya rasa bapak-bapak semua yang ada di sini harus ya lebih kritis lah, lebih kritis, lebih greget kritiknya, jangan menjadi follower salah satu menteri, karena kita pendukung Jokowi bukan pendukung menteri. Ingat bahwa relawan-relawan Jokowi ini bukan pendukung menteri, kita ini pendukung presiden. Jadi tegak lurus kita adalah ke presiden, bukan tegak lurus ke menteri atau pembantu-pembantunya.